Batam TV, Inspirasi Kepri. Tenaga kesehatan berperan besar dalam menentukan pembangunan kesehatan. Bekerja sebagai nakes adalah mengabdi kepada kemanusiaan dan menjadi pelayan masyarakat. Oleh karena itu, banyak tantangan yang harus dihadapi dan disikapi, serta senantiasa harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, cinta kasih, dan rasa bangga melayani ciptaan Tuhan. Dengan mengangkat tema tenaga kesehatan bangga melayani bangsa dan tetap berinovasi, inilah catatan redaksi. Bersama kita telah hadir narasumber yang pertama ada Ibu Elfrida Tambun SKM MPH selaku Kepala Seksi SDMK Dinkes Provinsi Kepri. Selamat pagi Bu El. Selamat pagi Bu Putri. Gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Bersyukur bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Dr. Gigi Muhammad Abrar selaku Dr. Gigi UPT Puskesmas Niur Permai. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu Putri. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Batam? Batam luar biasa. Luar biasa. Ya, dan yang terakhir ada Nurse Erion Escape selaku perawat atau konselor RSJKO Engku Haji Daud. Selamat pagi Pak Erion. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa ya. Tentunya kami sangat senang sekali bisa menghadirkan dari dua narasumber yang memiliki segudang prestasi ya Bu ya, tentunya sebagai pelayan sebagai tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau. Bu Elfrida, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih kondisi tenaga kesehatan terkini di Kepri itu seperti apa? Iya, untuk kondisi tenaga kesehatan di Provinsi Kepri secara jumlah boleh dikatakan sudah cukup ya, secara jumlah dan saat ini sekitar 22.000 jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di 7 kabupaten kota yang bekerja baik di fasilitas pemerintah yaitu rumah sakit sama puskesmas dan juga di rumah sakit swasta maupun klinik-klinik. Namun yang menjadi selalu menjadi permasalahan di kita yaitu adalah distribusi tenaga kesehatan ini. Sebagaimana kita ketahui sekitar 60% daripada tenaga kesehatan ini terkonsentrasinya di Kota Batam. Nah, sementara kabupaten yang di perbatasan seperti Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas jumlahnya relatif sedikit dan juga terkonsentrasinya di ibu kota kabupaten. Ini yang menjadi permasalahan di kita di Dinas Kesehatan Provinsi dan kita selalu berupaya mencari strategi bagaimana untuk pemenuhan tenaga kesehatan di sana Bu Putri. Oke, artinya untuk secara jumlah sudah mencukupi. Iya, ya. Secara jumlah sudah mencukupi, tapi tadi mungkin distribusinya yang belum merata. Ya, oke. Ya. Di sini ada dua narasumber yang merupakan tenaga kesehatan teladan dari Provinsi Kepulauan Riau yang menang di tingkat nasional ya Bu ya. Mungkin sebelum saya membahas terkait hal itu, kita pemirsa Batam TV kita simak beberapa foto bisa dilihat di layar seperti apa. Berarti ini momen ketika pemberian penghargaan? Iya, benar. Ini waktu peserta yang terpilih dari Provinsi Kepulauan Riau dan juga provinsi lainnya diundang ke Jakarta, ya, itu menjelang perayaan HUT kemerdekaan RI tempoh hari. Nah, dari Provinsi Kepulauan Riau untuk nakes teladan terpilihnya ada 2 orang, yaitu Pak Erion sama Dr. Gigi Abrar, ya, yang menerima penghargaan. Sebenarnya di tingkat provinsi yang lulus itu masuk di seleksi tingkat provinsi ada 8 orang. Namun yang diundang dan masuk ke tingkat nasional itu 2 orang. Ya beliau berdua ini. Gitu. Ya, sangat luar biasa. Oke. 2 narasumber dari Provinsi Kepri yang mendapat penghargaan
tenaga kesehatan teladan ya Bu ya. Bagaimana, mungkin saya ingin ke Pak Abrar dan Pak Erion dulu sebelum lebih jauh ke Bu Elfrida. Bagaimana perasaannya setelah mendapat penghargaan ini, mungkin dari Pak Abrar terlebih dahulu. Alhamdulillah tentu senang karena ini sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Tapi ini adalah sesuatu yang merupakan wujud nyata kita sebagai tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan alhamdulillah diapresiasi oleh pemerintah. Di sini saya berterima kasih sangat sebesar-besarnya pada pemerintah, baik itu dari kepala puskesmas saya, dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, yang ternyata saya yang memang mengabdi di pulau, di daerah terpencil perbatasan kepulauan atau DTPK, ternyata kami itu diapresiasi, sesuatu yang luar biasa, dan itu mungkin bisa menjadi motivasi bagi saya dan juga bagi teman-teman nantinya, dan bisa berkarya lagi, berinovasi lagi, tujuannya untuk masyarakat sehat di Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau. Oke, Pak Erion, bagaimana perasaannya terpilih sebagai Nakesdan? Jujur saya sangat senang, bahagia, bahkan perasaan udah campur aduk ya. Bisa mewakili rumah sakit saya, khususnya Rumah Sakit Jiwa dan Kata Kandungan Obat Angku Haji Daud yang ada di Tanjung Uban. Karena ini dari rumah sakit sendiri ini adalah perdana untuk pengiriman nakes ke tingkat nasional, di mana sebelumnya kita memang belum pernah ada untuk dari Rumah Sakit Tanjung Uban. Dan semoga penghargaan ini akan terus berlanjut, dan kami yang di rumah sakit akan terus memberikan yang terbaik buat masyarakat Kepri khususnya, gitu Ibu. Oke, Bu Elfrida tadi menyampaikan bahwa mungkin pendistribusian belum merata, tapi ternyata dari Nakesdan muncul dari wilayah DTKP ya Bu ya. Itu sangat-sangat luar biasa, dan tentunya yang harapannya bisa memotivasi seluruhnya untuk nakes sendiri yang ada di Kepri. Tapi untuk mungkin bagaimana mekanisme pemilihan tersebut sendiri Bu untuk bisa menjadi Nakesdan? Ya, nah untuk pemilihan Nakesdan ini sebenarnya ini sudah merupakan agenda tahunan dari Kementerian Kesehatan ya. Dimulai daripada surat pemberitahuan dari Kemenkes ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan kami meneruskannya ke Dinkes Kabupaten Kota agar dilakukan seleksi secara berjenjang. Jadi untuk seleksinya itu berawal dimulai dari seleksi di tingkat paskesnya, yaitu baik di puskesmas maupun di rumah sakit pemerintah ya. Memang awalnya dulu ini baru pemilihan Nakesdan ini baru untuk pasienkes yang puskesmas saja. Nah, dan untuk mulai tahun 2019 ya 2020 dengan adanya COVID, nah pemerintah juga mempertimbangkan kenapa hanya diberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan di puskesmas, namun juga rekan-rekan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit juga layak untuk mendapat penghargaan. Maka sejak dari tahun 2020 terjadi pengembangan perluasan sasaran yang menjadi ikut di seleksi Nakesdan ini. Nah, untuk seleksi awal tentunya kepala puskesmas melakukan seleksi dengan tenaga kesehatan yang ada di puskesmasnya. Nah, menang nanti di tingkat puskesmas, puskesmas mengusulkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kabupaten Kota melakukan seleksi untuk seluruh puskesmas yang ada di wilayah kerjanya. Nanti siapa pemenangnya baru dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, untuk jenis ketenaganya sendiri, kalau di puskesmas itu kan kita ada 9 jenis nakes. Nah, jadi masing-masing jenis nakes itu boleh terpilih. Jadi kalau di puskesmas itu merasa bahwa 9 jenis nakes tadi layak untuk diusulkan sebagai Nakesdan, itu semuanya akan diseleksi nanti ke tingkat kabupaten gitu. Jadi 9 nakes untuk puskesmas, dan rumah sakit sendiri ada 13 nakes. Dan rumah sakit juga boleh memilih 13 terbaiknya. Nah, dari semua yang ada puskesmas maupun rumah sakit yang di kabupaten, dipilih satu-satu per masing-masing jenis, ini yang diusulkan ke provinsi. Baru provinsi juga kami melakukan hal seleksi yang sama seperti dilakukan oleh puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan. Nah, tadi Bu Putri menyampaikan ternyata Nakesdannya dari DTPK gitu ya. Memang untuk penghargaan ini lebih diberikan penghargaan kepada rekan-rekan nakes yang ada di DTPK. Mana kita tahu
letak geografis daerah-daerah di TPK ini yang mungkin akses dan juga sarana prasarana pendukung lainnya itu relatif terbatas ya. Jadi tidak semua tenaga kesehatan berkenan bekerja di sana. Nah, untuk itulah dari pemerintah mempertimbangkan memberi nilai plus kepada rekan-rekan yang ada di DTPK daripada yang di daerah perkotaan. Namun tidak berarti nakes yang ada di perkotaan tidak mempunyai kesempatan, tidak ya. Tapi tadi mempertimbangkan memberikan nilai, tentunya nanti diakumulasi semua nilai, mana yang paling tinggi itulah yang kita usulkan ke tingkat nasionalnya. Nah, itu mekanismenya. Ya, selain memotivasi, tentu ada tujuan lain dengan adanya penghargaan ini. Kira-kira apa, Bu? Karena kan tadi prosesnya pun panjang dan tentu menghasilkan nakes-nakes yang memang betul-betul teladan. Selain dari motivasi, tujuannya. Ya, tujuan daripada pemberian penghargaan kepada para nakes ini pertama tadi ya memberikan motivasi kerja dan juga tentunya memberi penghargaan kepada para nakes yang telah berdedikasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan dua, di dalam pemilihan seleksi ini juga kita salah satu yang dinilai adalah inovasi apa yang dibuat oleh para nakes ini. Nah, ini yang kita nilai apakah inovasi yang diberikan ini memberi manfaat tidak ke masyarakat. Jadi kita menilainya dari selain motivasi meningkatkan para nakes nanti dengan tentunya berharap mendapatkan reward, tentunya akan terpacu, akan termotivasi untuk membuat inovasi-inovasi baru di dalam penyelenggaraan pelayanan yang mereka berikan. Dan berharap ini terus berkembang, nanti outputnya, dampaknya itu adalah peningkatan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, berapa lama sampai akhirnya penilaian dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya untuk pemerintah Provinsi Kepri itu tentu harus melihat seberapa efektif program yang mungkin yang dihadirkan oleh para nakes itu sendiri. Ya, dari inovasi-inovasi yang dibuat rekan-rekan ini itu tetap tentunya dilatar belakangi sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya atau di paskesnya. Nah, tentunya kita melihat dengan permasalahan ataupun dilatar belakangi data yang akurat dan kita menilai inovasinya ini itu dilihat daripada tepat guna, keberlanjutan, kebermanfaatannya dan juga ini bukan sesuatu yang menciplak. Nah, jadi dari penilaian inovasi ini itulah yang yang kita tetapkan nanti akan menjadi pemenang seperti itu. Dan untuk seleksi ini sendiri Bu Putri bukan hanya kami Dinas Kesehatan loh, tapi kita melibatkan lintas sektor. Lintas sektor? Iya. Selain dari Dinas Kesehatan, siapa lagi yang terlibat Bu untuk? Iya. Untuk lintas sektornya kita mengundang perwakilan dari organisasi profesi kesehatan, yaitu tempoh hari kita untuk tahun 2023 ya, kita mengundang perwakilan dari organisasi ID, dokter, itu dari PPNI untuk perawat dan dari IBI untuk bidan. Jadi ada 3 organisasi profesi yang tempoh hari kita libatkan. Dan OPD di luar Dinas Kesehatan juga kita libatkan. Kita melibatkan BKD, yaitu terkait dengan penilaian disiplinnya mereka, etika selaku ASN, dan juga kita melibatkan dari Baran Litbang, yaitu untuk bagaimana untuk perencanaan mereka dalam rancang kegiatannya. Jadi kita melibatkan dari Baran Litbang untuk menilai bagaimana para nakes, calon nakes dan ini melakukan perencanaan pembangunan program ataupun kegiatan di paskesnya. Kriteria penilaiannya sendiri Bu yang dijadikan sebagai dasar pengambilan pemenangnya itu seperti apa? Ya, untuk kriteria kita mengacu ke Kepmenkes yang telah ditetapkan oleh pedoman pemberian penghargaan kepada nakes dan yang ditetapkan oleh Kemenkes. Jadi ada 2 kriteria, satu itu ada kriteria umum dan ada kriteria khusus. Nah, untuk umum itu pesertanya untuk tahun ini itu sebenarnya ada 3. Pertama itu dari puskesmas, yang kedua dari rumah sakit, dan yang ketiga itu masyarakat ataupun swasta. Nah, untuk yang 2 puskesmas sama rumah sakit itu diusulkan dari Dinas Kesehatan Provinsi yang berjenjang tadi ya. Nah, untuk yang 2 ini kriterianya ditetapkannya untuk kriteria umumnya merupakan ASN ya, dan juga non ASN. Jadi ASN itu yaitu PNS maupun P3K, dan non ASN yaitu tenaga yang bekerja di paskes pemerintah namun
bukan berstatus PNS maupun P3K. Nah, ini Dr. Abrar merupakan tempo hari belum non ASN ya, belum. tetapi sudah sekarang Alhamdulillah sudah berganti status. berganti status jadi P3K, jadi P3K. sudah ASN. Jadi kita berikan kesempatan tidak hanya kepada PNS atau ASN, tetapi harus memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Nah, sebagai nakes tidak boleh merokok, tidak boleh mempunyai riwayat tindakan kriminal, mempunyai kinerja yang baik dan mempunyai inovasi ya, dan juga aktif di di lingkungan kerjanya dan juga di masyarakat. Nah, untuk khusus penilaian khususnya itu tadi kita melihat dari inovasinya tadi, dan itu inovasi ini dituangkan mereka di dalam karya tulisnya. Nah, jadi kita menilai bagaimana mereka menuangkan idenya, menyampaikan idenya nanti untuk bisa disebar kepada tenaga nakes yang lain untuk bisa diadop. Jadi apa yang mereka lakukan berharap tidak hanya berhenti di mereka gitu. Nah, dari bagaimana penguasaan mereka terhadap inovasi yang mereka buat, bagaimana keberlanjutannya. Nah, ini kita lakukan ujiannya seleksinya itu secara wawancara. Tempoh hari kita lakukan ada yang sebagian tatap muka, luring, dan kepada peserta itu kebetulan kita undang secara daring ya, secara daring gitu. Itu seleksinya yang kita lakukan, Bu. Pak Abror, Pak Erion, ini mungkin motivasi apa yang sampai akhirnya memunculkan program-program ini dan akhirnya diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat? Mungkin dari Pak Abror dulu. Motivasi apa, Pak? Pertama itu tentang motivasi pertama kita sebagai nakes, sebagai dokter, tentu kita bekerja atau mengabdi dari hati yang dalam. Tentu saya sebagai pribadi, apalagi saya sebagai muslim, ketika saya bekerja, saya lillahi ta'ala, menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa semua apa yang kita berikan, karena tadi itu dalam memberikan pelayanan kesehatan, kita tentu bukan dokter lah atau apa yang memberi kesembuhan pada pasien, tentu ada kuasa Allah. Karena itu saya selalu ketika berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, jalan ke puskesmas, lalu memberikan pelayanan semaksimal mungkin ke pasien, sehingga banyak pasien yang mungkin sedikit saya ceritakan, karena di daerah saya itu saya bisa dikatakan dokter pertama lah yang mengabdi atau dokter gigi pertama mengabdi di puskesmas kami, yang mana sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, atau kalau mereka mau mungkin mereka harus ke daerah yang lain, atau seperti ke Batam atau ke Tanjung Balai, Karimun, atau di daerah sekitarnya. Tapi alhamdulillah setelah kehadiran dokter gigi, mereka sangat bersyukur karena mereka bercerita pada saya, alhamdulillah dok, sejak ada dokter yang biasanya kami kalau mau berobat itu susah, mengeluarkan biaya yang banyak, waktu yang banyak, banyaklah pengorbanannya. Alhamdulillah dengan ada dokter, kami dekat lagi berobat, bisa yang selama ini mungkin kami mencoba mengobati kesehatan gigi mulut kami itu memang dengan seadanya, bahkan dengan obat-obat yang kalau kita cerita kadang ya apakah itu di luar medis. Jadi alhamdulillah kehadiran saya diapresiasi oleh masyarakat, dan itu tentunya menjadi suatu motivasi bagi saya, dan itu menjadi poin mengapa kita memotivasi saya untuk berinovasi kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga memang masyarakat merasakan dampak kehadiran saya itu. Dan alhamdulillahnya yang sebelumnya masyarakat di wilayah kerja saya tuh khususnya di daerah Kabupaten Karimun, yang kalau mau berobat gigi harus keluar kota atau bisa ke Batam atau ke yang daerah yang jauh. Alhamdulillah malah dengan adanya dokter gigi ini ternyata bisa jadi magnet tersendiri bagi masyarakat. Bahkan dari daerah-daerah yang bisa dikatakan masuk wilayah Batam atau kepulauan-kepulauannya Batam seperti daerah Jalo, daerah Pulau Terung, Teluk Kampung, Teluk Sunti, maka mereka berobat ke tempat kami. Karena mungkin lebih dekat ke kami, jadi ternyata kehadiran dokter giginya juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, tidak hanya masyarakat yang berada di wilayah kerja puskesmas kami. Dan alhamdulillah saya sebagai manusia tentu bersyukur, sebagai tenaga kesehatan bersyukur bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke, Pak Erion, apa motivasi yang mendasari hal ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Putri. Terkait dengan motivasi, mungkin sejak awal saya bertugas kan
Di rumah sakit Tanjung Uban itu kan dulu penempatannya sebagai konselor HIV. Kemudian tahun berganti tahun saya mendapatkan pelatihan terkait dengan manajemen HIV, mulai dari konseling, pengobatan sampai dengan tata laksana dan lanjutannya. Akhirnya dinas kesehatan melalui program pelatihan yang mereka adakan dan mereka buat itu mempercayakan kepada saya selaku pelatih di program HIV di Kepulauan Riau sejak tahun 2015. Saya diberikan kesempatan untuk melatih tenaga puskesmas rumah sakit Kepulauan Riau di 7 kabupaten kota yang ada di provinsi Kepri. Alhamdulillah sepertinya teman-teman ini cukup antusias dengan apa yang saya berikan kepada mereka gitu ya. Terus dan dengan adanya program pelatihan ini saya berusaha untuk mengembangkan satu inovasi yang mana kita tahu bahwasanya HIV itu tetap sampai saat ini ya di Kepulauan Riau tetap menjadi 10 besar penyakit yang harus kita tanggulangi bersama. Karena kasus untuk di Kabupaten Bintan sendiri, Bintan tempat saya rumah sakit berada, itu menduduki posisi keempat di Kepulauan Riau. Dan dengan adanya inovasi Koronces ya, kalau kita singkat Koronces, kenapa saya ambil inovasi ini? Karena pada tahun 2019 kemarin kita ada COVID-19, itu masyarakat suka nyebutnya Koronces gitu ya. Saya coba inovasi ini, saya dikembangkan menjadi konseling ramah oda, caring dan excellent service. Jadi kita coba membuka layanan yang komprehensif bagi orang dengan HIV atau kita sebutnya dengan ODIF gitu. Kita tidak serta-merta hanya menunggu mereka datang ke layanan, datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, tapi kita coba rangkul mereka, datangi home atau door to door lah gitu, supaya mereka yang memang mempunyai resiko ini bisa diperiksakan statusnya bagaimana gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu dengan status HIV-nya, kita berusaha jangan sampai yang udah positif atau udah reaktif begini menularkan ke yang lainnya, terutama keluarga mereka gitu. Terus yang udah positif kita apakan ya, kita masuk dalam program perawatan guna pengobatan. Jadi ada program untuk supaya virus yang ada di tubuh si penderita HIV ini bisa tertekan, bisa berkurang jumlahnya sehingga risiko menularkan ke orang lain juga berkurang. Bahkan nanti angka kematian bagi penderita atau pengidap HIV juga akan turun. Gitu. Oke, ya pemirsa sudah disinggung sedikit program apa kira-kira yang dihasilkan oleh dua narasumber kita sehingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah nasional. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan dan layanan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Setiap hari ku sikat selalu 2 kali sehari, pagi dan malam. Gigiku sehat, tubuhku kuat.
Ya pemirsa, Anda masih di catatan redaksi. Sebelum kita membahas terkait programnya, mungkin Bu El bisa dijelaskan ada impact apa yang dirasakan untuk pemerintah provinsi khususnya dengan adanya nakes-nakes mendapat penghargaan? Ya, sejauh ini yang kami perhatikan ya, para nakes teladan yang telah mendapat penghargaan baik dari tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten kota. Satu, mereka tentunya ya kita harapkan mempertahankan kinerja mereka, kalau bisa meningkatkan kinerja mereka lebih baik lagi. Yang kedua, mereka ini kami sangat berharap ya dari kinerja mereka, dari inovasi mereka, berharap mereka menjadi role model, sebagai agen perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing dan akan menjadi motivator juga yang akan dilihat daripada rekan-rekan nakes yang lain yang ada di Paskesnya. Nah, kalau sudah terjadi penyebaran motivasi ini, maka semua nanti tenaga kesehatan akan berupaya untuk berbuat yang terbaik agar berharap semoga mendapat kesempatan juga untuk diusulkan menjadi calon seleksi nakes teladan di tingkat daerah maupun ke tingkat nasional. Nah, dampaknya ya tentunya perbaikan kinerja. Nah, dan tadi terlebih seperti Dr. Abrar tadi ya, penempatannya di daerah terpencil mungkin selama ini berpikir wah DTPK itu tidak mempunyai kesempatan terbatas dalam segala hal. Tidak, justru penempatan di daerah terpencil ini menjadi motivasi juga pada rekan yang lain, oh ternyata mempunyai kesempatan juga untuk mendapat penghargaan gitu. Nah, penghargaan-penghargaan yang mereka terima kalau tidak salah tahun ini mereka diberi hadiah berupa laptop ya, dan juga nanti para nakes ini apabila yang muslim itu akan mereka diberi kesempatan untuk menjadi petugas haji gitu. Itu nggak semua orang punya kesempatan, dan yang tempoh harian tapi masih menunggu ya untuk info fixnya dari Kemenkes, itu nanti mereka akan mendapat kesempatan juga untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan nanti baik dalam maupun luar negeri. Nah, diharap peningkatan kompetensi ya dan juga inovasi dari kawan-kawan ini akan membawa pengaruh positif kepada pelayanan. Itu yang kita harapkan. Makanya kami selalu juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga rekan-rekan nakes. Ayo semua selalu kembangkan inovasi. Sekarang kan informasi kita sudah boleh dikatakan sudah kita mudah mengakses gitu ya. Bisa kita adopt, bukan harus sesuatu yang betul-betul baru dari kita, tapi kan di daerah lain bisa kita lihat bagaimana pelayanan di tempat lain, nanti bisa kita adopt menyesuaikan dengan yang ada di daerah kita. Nggak boleh mencontek habis, tidak boleh, itu kan plagiat. Nah, tapi mengadopt boleh dengan membuatkan modifikasi-modifikasi sesuai dengan daerah kita. Nah, ini kita selalu dorong sehingga rekan-rekan ini berupaya untuk melakukan yang terbaiknya. Dan output terakhirnya itu tadi, peningkatan pelayanan ke masyarakat. Itu dampak, dan kami rasakan ya, dan itu jadi tanggung jawab kawan-kawan ini. Begitu dapat penghargaan, pasti mereka sudah ada beban moral, ada tanggung jawab moralnya untuk menjaga, agar hadiah yang ini betul dibawa nih, ya piala yang mereka peroleh, penghargaan yang mereka peroleh ini terjaga, jangan nanti hanya berupa penghargaan tapi implementasinya tidak ada. Ini yang kita harapkan. Oke, upaya sendiri dari pemerintah provinsi untuk bisa memunculkan nakes dan baru lagi mungkin di daerah-daerah DTPK lainnya. Seperti apa? Ya, kalau upaya yang kami lakukan, kebetulan kami dari seksi SDM ya, sumber daya manusia kesehatan, kita tadi koordinasi dengan mulai Paskes, rumah sakit puskesmas dan juga dengan dinas kesehatan, kita menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang mendukung kinerja daripada rekan-rekan nakes. Yang kedua memotivasi tadi, ini loh ada penghargaan gitu kan, jadi kita semacam mempromosikan bahwa ada loh penghargaan kepada para nakes, ayo kembangkan inovasinya. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan kita sampaikan, ini akan ada seleksi nih, ayo masing-masing dibuat, karena inovasi kan tidak bisa sebentar, tapi
minimal 2-3 tahun sudah berjalan, dievaluasi bagaimana manfaatnya, dan ini juga kita sampaikan ke para pimpinannya juga ya, kepala puskesmas, ayo untuk didorong dan difasilitasi bagaimana rekan-rekan nakes bisa berinovasi di tempat kerja, mendapat dukungan ya, dan sejauh ini para pimpinan puskesmas tuh senang apabila ada nakes dari puskesmasnya diutus ke provinsi, itu merupakan satu kebanggaan. Jadi kita dukungan kita berikan pada saat ini seperti itu gitu, Bu. Oke. Ya. Oke. Pak Erion, tadi sudah disinggung sedikit terkait program yang Bapak usulkan, inovasi Koronces. Itu Betul. mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak. Apa itu Koronces, Pak? Oke. Tadi kan saya ambil istilah Koronces itu terkait dengan adanya COVID-19 kemarin ya. Jadi Koronces itu singkatan dari Konseling Ramah Oda, Care dan Sharing Service ya. Jadi kita memberikan pelayanan kepada ODIF ini secara komprehensif dan menyeluruh gitu. Jadi kita akan fasilitasi mereka ketika mereka meminta untuk tes HIV, nggak bisa hadir langsung ke layanan, kita yang turun ke lapangan, jemput bola begitu, Bu. Salah satunya mungkin ke tempat-tempat lokalisasi yang memang menjadi tempat risiko tinggi tertularnya virus HIV, kemudian ke tempat-tempat seperti lapas ya, yang saat ini kita punya kelola lapas di 18 ya, lapas narkotika maupun lapas umum, yang tempat-tempat kemudian tempat hiburan lainnya mungkin ada di area pelabuhan ya, yang juga menjadi risiko tertularnya virus HIV. Nah itu kita semua turun ke lapangan. Dan ketika kita temukan ada yang reaktif atau positif, nah kita harus kenalkan mereka dengan program terapi pengobatan ARV. Nah dengan adanya ARV ini, mereka virus HIV yang ada di dalam tubuhnya bisa tersupresi, artinya tertekan jumlahnya, sehingga risiko untuk menularkan ke pasangan, ke orang lain ya, itu juga akan menjadi berkurang gitu. Nah untuk programnya ini saya lakukan ketika di setiap pelatihan-pelatihan yang udah kita diadakan oleh Dinas Kesehatan, itu selalu saya kenalkan adanya Koronces ini. Jadi teman-teman konselor ataupun tenaga kesehatan seperti dokter, perawat yang udah kita latih, bagaimana memberikan welcome terhadap mereka si ODIF gitu. Jadi mereka itu tidak takut atau tidak merasa terdiskriminasi untuk datang ke layanan gitu. Jadi kita bisa berikan di mana saja ketika mereka butuh pendampingan, butuh konseling ya, kita hadir ke tempat yang sudah disepakati begitu. Ya. Keberhasilan program dari inovasi yang dijalankan sendiri seperti apa, Pak? Keberhasilan program ini yang jelas untuk pelatihannya dulu Ibu ya, Bu Putri ya. Jadi di kabupaten sendiri kan sudah yang awalnya hanya kita nih Rumah Sakit Uban yang menjadi rujukan untuk HIV, ternyata dengan adanya program pelatihan diberikan Dinkes dan adanya Koronces ini sudah berkembang, sudah menambah layanan PDP yang baru seperti di Kabupaten Bintan di Puskesmas Kuala Sempang, Puskesmas Tuapaya, kemudian RSUD Bintan yang saat ini sudah ada 5 layanan PDP yang baru yang sudah kita bentuk untuk menjadi layanan HIV terbaru, sehingga untuk teman-teman ODIF ini ketika mereka akan membutuhkan akses pengobatan atau pemeriksaan tidak jauh-jauh lagi harus ada ke Uban gitu. Jadi mereka sudah bisa mendapat pelayanan di sekitar mereka, di tempat wilayah kerja mereka masing-masing begitu. Oke. Berbeda dengan Pak Abrar. Pak Abrar ini memiliki mungkin tadi kalau Pak Erion ini lebih fokus kepada ODIF ya Bu ya, menghasilkan program inovasi untuk pelayanan terhadap ODIF. Tapi untuk Pak Abrar ini nama programnya Dokter Ompong ya Pak ya. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, Dokter Ompong sebenarnya itu Ompong itu singkatan dari optimalisasi memberikan pelayanan hingga pelosok negeri. Kenapa saya bikin itu? Karena saya ketika pertama saya mengabdi di sini tahun 2020, saya ingat sekali itu kata-kata pimpinan saya, kepala puskesmas kami, Ibu Rina Ismailita, bahwasanya beliau mengatakan inilah yang kami tunggu-tunggu, Bapak yang kami tunggu-tunggu selama ini, yang kami nanti-nantikan. Lalu saya tanya kenapa? Karena rupanya ternyata sejak puskesmas kami berdiri, kami belum punya dokter gigi Pak. Mungkin Bapak lah yang mau mengabdi di desa kami ini atau di puskesmas kami ini. Nah, itu menjadi suatu motivasi bagi saya, pemicu saya. Jadi saya mencoba mencari suatu berpikir, mencari inovasi. Artinya di sini di puskesmas kami ini belum adanya pelayanan kesehatan gigi dan mulut sejak berdirinya. Karena memang saya lihat data baik itu data
data profil puskesmas yang mana di tahun 2015 sampai tahun 2019 atau menyatakan bahwasanya nihil pelayanan. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu nol karena memang tidak ada tenaga kesehatannya. Begitu juga dengan pelayanan ke sekolah atau kunjungan sekolah dan posyandu. Nah, inilah makanya yang menginspirasi saya lahirnya Dr. Ompong tadi atau inovasi di dalam pelayanan. Dengan inovasi ini saya tentu berharap masyarakat bisa mendapatkan sesuatu yang selama ini mereka tidak dapatkan, yaitu pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dan alhamdulillah sambutan masyarakat bagus, antusiasnya bagus karena peningkatan pasien kunjungan ke puskesmas kami alhamdulillah signifikan naik. Oke, pelayanan yang di dalam program Dr. Ompong ini sendiri apa saja Pak untuk masyarakat? Pertama tentu sebagai kita di petugas puskesmas ada kegiatannya yang dalam gedung dan ada di luar gedung. Di luar gedung itu berupa kegiatan bersifat promotif dan preventif. Promotif itu berupa penyuluhan. Biasanya itu saya sasarannya itu datang ke sekolah-sekolah. Dalam menjalankan inovasi Dr. Ompong ini saya juga bikin suatu inovasi yang disebut itu Mas Kesang. Mas Kesang itu singkatan dari motivasi anak sadar kesehatan gigi. Nah, di situ memang saya berfokus pada anak usia sekolah, baik itu dari SD, SMP, SMA. Dan alhamdulillah ini memang kegiatan ini terus berjalan. Dari 22 sekolah yang berada di wilayah kerja, alhamdulillah kami sudah mengunjungi sekitar 14 sekolah. Dan memang itu terus berlanjut sampai tahun ini pun terus berjalan. Ibaratnya itu kita keliling dengan kegiatan yang bersifat promotif, penyuluhan, pemeriksaan berkala dan penjaringan kesehatan. Lalu ada kegiatan yang kedua itu Ibu Mega atau Ibu Merawat Gigi Balita. Ini berfokus pada anak-anak usia prasekolah dan termasuk ibu-ibu sendiri, apakah itu ibu hamil atau ibu yang punya balita. Karena kita selain yang tadi itu sifatnya UKGS, yang ini sifatnya UKGM atau Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat. Jadi dengan ini kita bisa ibaratnya kehadiran saya yang selama ini memang merasa tidak tahu, baik itu dari segi edukasi, ilmu atau pengalaman mereka memang belum tahu. Bahkan sedikit kalau saya datang ke sekolah masih banyak anak-anak kita yang datang sekolah, ketika saya tanya ada nggak tadi pagi gosok gigi, malah mereka banyak nunjuk tidak. Mungkin menumbuhkan kesadaran. Makanya dari itu ada lahir kegiatan Mas Kesang, motivasi anak sadar kesehatan gigi. Karena memang motivasi itu yang kurang. Lalu kita libatkan dengan Ibu Mega itu di rumah bagi ibu-ibunya. Jadi ibu-ibu juga orang tua berperan penting memotivasi anak, mengajarkan anak, mengingatkan anak. Karena memang banyak anak-anak berangkat tidak gosok gigi. Dan angka kejadian gigi berlubang atau karies pun cukup tinggi. Makanya saya sebagai bisa dikatakan perintis di puskesmas kami, saya berupaya mencoba memulai dengan pelayanan dulu, karena mungkin masyarakat atau anak-anak yang memang mereka tidak tahu selama ini. Makanya kita datang, kita berikan ilmu atau edukasi, semoga mereka bisa sadar dan berubah. Lalu untuk dalam gedung sendiri yaitu pelayanan di puskesmas. Alhamdulillah yang memang tadi seperti saya bilang semulanya nol pelayanan, alhamdulillah sekarang sudah ada pelayanan dan meningkat. Dan tadi itu bahkan yang datang tidak hanya di dalam wilayah kerja kami, bahkan ada yang datang dari luar wilayah kerja atau bahkan dari wilayah Batam sendirinya. Dan di sini bisa jadi motivasi untuk saya untuk bisa mengembangkan lagi ke depannya. Dan alhamdulillah saya bersyukur walaupun mengabdi di daerah terpencil tapi kita bermanfaat bagi banyak masyarakat. Oke, mungkin secara konsep sangat luar biasa sekali saya mendengar Bu, tapi kan saya tidak melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Apakah mungkin ada kendala yang dirasakan ketika menjalankan program tersebut? Mungkin dari Pak Erion sendiri, kendala yang dihadapi dalam menjalankan program Koronces ini seperti apa? Baik, kendala terkait dengan pelayanan Koronces yang udah kita buat ini, yang pertama mungkin tingkat kesadaran masyarakat ya. Karena kepemahaman mereka yang masih belum benar terkait dengan HIV dan AIDS. Mereka anggap ini HIV ini adalah penyakit yang mematikan dan
belum ada obatnya begitu ya. Padahal untuk saat ini kan sudah ada nih program ARV yang bisa meningkatkan kualitas hidup orang penderita HIV, pengidap HIV ini menjadi berkualitas kembali gitu. Kemudian infeksi-infeksi penyertanya tidak bermunculan kembali gitu. Nah, kemudian juga kesadaran masyarakat terkait dengan populasi kunci. Kita ada istilahnya populasi kunci yang memang orang-orang berisiko tinggi yang akan membawa atau menularkan virus HIV, mungkin di populasi wanita pekerja seksual, lelaki pekerja seksual, atau lelaki penyuka sesama jenis. Nah, itu kan angkanya cukup tinggi saat ini. Nah, mungkin kesadaran mereka ini masih kurang terkait dengan kapan mereka harus rutin melakukan pemeriksaan HIV-nya, tahu dengan statusnya gitu ya. Dengan ada mereka dengan tahu status kan kemungkinan untuk menularkan ke orang juga akan berkurang gitu. Halnya dengan yang udah positif ya, yang udah reaktif. Nah, mereka harus kenal dengan ARV ini gitu. Padahal sudah ada nih di semua layanan rumah sakit, puskesmas, di Kepulauan Riau khususnya, di 7 kabupaten kota yang sudah kita bentuk layanan PDP yang baru yang sudah menyediakan layanan ARV secara gratis. Seharusnya mereka sadar bahwasanya kalau memang sudah positif, sudah reaktif, ayo segera untuk kembali ke ARV gitu. Jangan sampai mereka yang sudah pengobatan putus gitu ya. Karena kalau sudah putus nanti bakal lebih parah kondisinya gitu dan akan membuat mereka semakin buruk gitu. Progresivitas penyakitnya akan memburuk. Jadi perlu kesadaran masyarakat terkait dengan pemahaman HIV, pentingnya pengetesan HIV secara berkala dan adanya program ARV ini. Dan satu lagi mungkin terkait dengan stigma. Nah, stigma masyarakat terkait dengan HIV yang masih buruk ya. Ada keluarganya, ada saudara, ada tetangga yang mengidap HIV, mereka kucilkan, mereka jauhi. Nah, itu yang menjadi hambatan bagi pengidap HIV ini untuk malu datang ke layanan, takut untuk berobat gitu ya, sehingga mereka menjadi semakin terpuruk dengan kondisi penyakitnya gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita saat ini ketika program Koronces ini kita galak gitu Mbak Putri. Oke, berarti stigma negatif yang masih terus Betul. ada di pikiran masyarakat ya. Iya. Oke, untuk Pak Abrar sendiri mungkin kendala yang dihadapi. Tentu karena saya uniknya di daerah yang kepulauan, tentu tantangan saya itu ketika kita turun ke lapangan, banyak itu bisa dikatakan permasalahan alam, apakah itu kondisi angin kuat, gelombang, karena kita memang untuk menempuh suatu desa kita membutuhkan transportasi laut, yaitu berupa kapal atau boat yang memang kita tidak bisa mengelak jika dalam kondisinya itu lagi cuaca yang tidak bersahabat. Jadi memang itu satu tantangan, tapi alhamdulillah ya kami memang pernah menghadapi gelombang atau apa ya, tapi itulah mungkin seni dalam hidup atau tinggal di daerah kepulauan, karena kami bercerita juga dengan masyarakat ya, mereka udah biasa dan alhamdulillah kita selalu melibatkan masyarakat, misalnya yang membawa kapal, karena mereka yang paham kondisi laut, paham kondisi angin. Jadi situ juga ada kolaborasi antara masyarakat, karena kita pun mengunjungi masyarakat ke daerah-daerah yang memang jauh ya tantangannya gitu. Lalu selain kondisi alam, lalu tentu saya di daerah saya memang masih mengalami keterbatasan listrik, karena kami belum 24 jam mendapatkan akses listrik, baru 14 jam, yang mana situ dalam melakukan pelayanan, karena 14 jam itu artinya lampu kami itu hidup dari jam 5 sore hingga jam 7 pagi, dan dari jam 7 pagi ke 5 sore itu mati. Awal-awal saya mengabdi memang saya pun ya terkejut lampu tidak ada, sedangkan saya sebagai dokter gigi membutuhkan listrik untuk dalam memberikan pelayanan. Tapi itulah tadi itu, keterbatasan tidak menghambat kita dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan segala keterbatasan, saya tetap berupaya memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, kami mendapat bantuan tenaga surya. Dan alhamdulillah sekarang listrik kami di puskesmas sudah 24 jam. Lalu selain listrik juga ada permasalahan signal yang memang kita dengan dengan zaman yang perkembangan ini yang semuanya serba aplikasi itu, dan semua laporan itu berupa aplikasi atau data aplikasi, kami memang agak terkendala di situ karena akses untuk komunikasi, akses untuk
signal itu memang masih sangat terbatas. Memang kami memang butuh dukungan pemerintah. Semoga kami mendapatkan pelayanan tadi, yaitu baik di listrik maupun signal. Mungkin ya dari saya itu aja. Oke. Mungkin bisa saya tambahkan bahwa seni dalam berjuang ya. berjuang. Itulah ombaknya di situ ya. Tantangannya. Betul. Ya pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena setelah ini mungkin kita akan bertanya ke Bu Elfrida tanggapannya terkait 2 program yang sudah dihasilkan oleh Nakes dan kita ini, tetap di catatan redaksi. Terakhir nih Bu, Nggak segmen terasa ya. terakhir. Nggak terasa ya. Sudah semakin cair. Minum dulu, biar jangan kering. Data KIP kita ya. Mungkin mulai di tanggapan dulu, terus kita menjalankan kendala yang mungkin dari pemerintah ada upaya yang mohon We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. Sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all we are. Sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. Anda masih bersama kami di catatan redaksi. Kayak mungkin Bu Elfrida, bagaimana tanggapannya mendengar tadi 2 konsep, 2 inovasi yang sudah disampaikan oleh Pak Erion dan juga Pak Abrar yang sangat-sangat luar biasa. Begitupun kendalanya dalam menjalankan program-program tersebut. Ya, sangat apresiasi kepada inovasi kedua Nakes dan dari Provinsi Kepri ini ya. Pertama tadi Pak Erion yang mengangkat Koronces ya. Kebetulan sesuai dengan tugas beliau selaku konselor ya di Rumah Sakit Engku Haji Daud. Ini sangat relevan dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau di mana jumlah kasus penderita HIV dan dari tahun ke tahun masih menunjukkan pertambahan jumlah ya, di mana kita harapkan ya target dari pemerintah berharap tidak ada lagi kasus baru, berharap hanya penanganan kasus yang sudah ada. Namun kita lihat berdasarkan data itu masih dari tahun ke tahun masih ditemukan kasus-kasus baru. Nah, jadi sangat relevan sekali dengan kondisi yang ada dan berharap dari inovasi yang diberikan, dedikasi beliau tadi bagaimana untuk membuka barir-barir yang di masyarakat nih belum mempunyai kesadaran untuk memeriksakan diri untuk mengakses layanan. Nah, ini yang perlu diterobos gitu. Dan Pak Erion menyampaikan tadi secara aktif melakukan door to door melalui populasi-populasi berisiko, mendekati. Ini pendekatannya nggak mudah loh. Ya, jadi mendekati untuk bisa mengakses mereka, menyadarkan mereka untuk mengakses layanan ya dengan stigma yang ada ini sangat luar biasa. Makanya kita berharap inovasi dapat terus dikembangkan. Inovasi tidak harus sesuatu yang sangat wah, tidak, tapi memberikan dampak kepada masyarakat agar mereka bisa mengakses layanan. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan mendatangi kelompok per kelompok itu mendekatkan akses ke masyarakat.
Pak Irwan tidak menunggu hanya di rumah sakit. Kalau hanya menunggu di rumah sakit itu pasif gitu, Iya. tapi dengan mendatangi itu aktif. Nah, jadi berharap bisa terus kembangkan. Nah, yang Dokter Abrar tadi, Dokter Ompong tadi disampaikan memang Puskesmas Nyur Permai di Kabupaten Karimun kategori puskesmas sangat terpencil ya. Dengan tadi aksesnya juga kita lihat di videonya masih melalui gelombang, melalui jalan darat yang belum beraspal, keterbatasan listrik dan juga signal gitu. Jadi beliau berkenan di sana, kami sangat mendukung sekali, sangat mendorong. Dan juga kita tahu walaupun beliau dokter gigi, mungkin kalau selama ini masyarakat untuk pelayanan gigi ini kurang diperhatikan gitu ya, merasa wah gigi sudahlah penyakit yang lain yang lebih sering dipedulikan. Padahal ada ada Lebih baik sakit gigi. mana lebih sakit hati apa sakit gigi gitu ya. Jadi tentunya tadi pendekatan Dokter Abrar itu ke ibu ya, pendekatan ke ibu untuk ibu balita dan juga untuk anak-anak sekolah. Nah, ini kan mempunyai manfaat dan dampak yang sangat bagus apabila bisa ditangani dari awal. Anak-anak sekolah apabila sakit gigi pasti izin, tidak bisa konsentrasi. Nah, kita aja kalau udah sakit gigi nggak bisa lagi mikir gitu ya. Jadi dengan pendekatan dari awal menanamkan pengetahuan kepada anak kecil pentingnya menjaga kebersihan gigi. Nah, ini akan terbawa ke dewasa dan nanti semoga meningkatkan kualitas daripada SDM kita gitu. Jadi sangat apresiasi kepada dua inovasi ini. Berharap ada inovasi-inovasi lain, jangan berhenti di sini gitu. Ya, walaupun dokter gigi tidak harus di pelayanan gigi yang bisa dibuat, tapi di sana dilihat situasinya. Bagaimana untuk gigi tadi, mungkin bagaimana juga untuk sanitasi di lingkungan puskesmas di masyarakat. Jadi berharap bisa merambah ke sana nih gitu. Nanti untuk berikutnya kan 5 tahun yang akan datang boleh lagi ngusul sebagai nakes kan, mungkin dengan topik yang lain yang bisa berperan dokter gigi sebagai tenaga untuk kesehatan lingkungan di masyarakat. Mungkin di sana masih banyak yang jambannya belum masih sembarangan. Nah, ini kan masih pengaruh ke sana banyak juga gitu. Jadi jangan terfokus hanya di profesi giginya, tapi ya tentunya tetap kembali kewenangannya koordinasi juga dengan nakes yang terkait gitu ya. Jadi untuk kendala tadi ya, berharap tidak menjadi pematah semangat daripada Bapak berdua, tapi berharap bisa menjadi mengubah kendala menjadi tantangan. Ya, alam tidak bisa kita ubah, tapi kita bisa mencari solusi, mensiasatinya, memilih waktu bagaimana kita bisa selamat dalam melaksanakan tugas dan tugas kita tetap terlaksana. Nah, untuk stigma tadi, yaitu tadi masih perlu pendekatan-pendekatan dan juga untuk bersama kita bagaimana untuk memberikan dukungan kepada orang-orang dengan HIV ini, jangan mengucilkan ya, dan juga masih perlu tugas dari Pak Irwan memberikan kesadaran ya, edukasi pada masyarakat semua, bagaimana kita mendukung untuk orang-orang dengan HIV ini gitu ya. Kalau untuk yang lainnya mungkin nanti terkait signal sama listrik, tentunya tadi sudah ada solar cell ini ya, bantuan solar cell sudah ada bantuan, dan juga nanti koordinasi juga dengan lintas sektor dengan Pak Camat atau kelurahan. Nah, karena kita nggak bisa bekerja hanya sektor kesehatan sendiri, tapi kita harus bekerja menggandeng dengan lintas sektor. Ya, kalau kami dari provinsi selalu mendukung, makanya peningkatan kompetensi para nakes, kita lakukan pelatihan-pelatihan, dan juga jika dimungkinkan untuk membuat regulasi-regulasi itu untuk membantu kawan-kawan untuk bisa melaksanakan inovasinya. Mungkin itu Bu Putri. Ya, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin saya ingin memberikan kesempatannya closing statement. Untuk closing statement, waktunya 1 menit, mungkin dimulai dari Pak Erion lebih dahulu. Mungkin untuk closing statement saya, pesan bagi para pengidap HIV ataupun pesan bagi orang masyarakat luas di sana, masyarakat luar sana ya, ayo segera periksakan HIV gitu ya, karena HIV itu bukanlah akhir dari segalanya gitu. Masih ada ARV yang membuat kita menjadi tetap bertahan hidup ya, walaupun kita tahu ya bahwasanya hidup dan mati itu Tuhan yang menentukan gitu ya. Dengan ada ARV diharapkan kualitas kita hidup yang baik, kita tetap bisa sehat dan produktif, dan kita tidak menularkan ke orang-orang tersayang di sekitar kita. Kemudian jauhi stigma ya, kemudian lakukan pola hidup sehat sebaik mungkin. Terus saja. Oke, terima kasih Pak Erion. Mungkin dilanjutkan oleh Pak Abrar.
Sebagai closing statement saya mungkin ingin memotivasi teman-teman nakes di luar sana, marilah kita mengabdi terutama di daerah-daerah perbatasan DTPK, daerah terpencil perbatasan dan kepulauan, yang mana walaupun kita di daerah tersebut, ternyata perhatian pemerintah juga ada. Bahkan kita diberi award atau penghargaan. Ya, itu menunjukkan bahwasanya walaupun kita di daerah terpencil, bukan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya motivasi teman-teman, karena selama ini banyak para nakes lari atau menghindari pengabdian di sana. Makanya saya mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa menginspirasi teman-teman, para tenaga kesehatan yang lainnya, dan itu bisa menjadi pembuka jalan bagi teman-teman bahwasanya pengabdian itu memang tanpa batas. Bangga melayani bangsa dan pengabdian tanpa batas. Lalu apa yang kita punya semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat itu adalah ujung tombak bagi kita seorang tenaga kesehatan. Kalau tidak ada pasien, ya orang tidak tahu kita ini siapa. Karena kita dianggap dokter, kita dianggap dokter gigi, perawat, karena ada pasien yang datang kepada kita. Nah, makanya saya berharap apa yang saya dapatkan ini bisa memotivasi untuk teman-teman semuanya, para nakes, sehingga bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, adil, dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Pak Abrar. Terakhir Bu Elfrida, mungkin closing statement. Iya, pertama kepada beliau berdua dulu, ya, terima kasih sudah mengembangkan inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat, dan harapan kami tetap berkarya, tetap menjaga marwah daripada anugerah yang sudah diperoleh, ya, penghargaannya, dan hendaknya bisa menjadi role model, agen perubahan untuk cara perbaikan, dan juga motivator kepada nakes yang lainnya. Dan untuk para nakes, kami berharap untuk semuanya bisa meningkatkan profesionalisme dan juga motivasi kerja, dan serta lakukan inovasi-inovasi yang baru, ya. Semoga nanti pada periode berikutnya banyak dari Provinsi Kepri, tidak hanya 2 yang kita kirimkan ke tingkat nasional, tetapi kalau boleh 9 dari puskesmas, 13 dari rumah sakit. Itu harapan kami, dan kami tunggu para nakes untuk membuat inovasi-inovasi untuk bisa kita seleksi di tahap selanjutnya. Itu Bu Putri. Ya, terima kasih Bu Elfrida, sangat luar biasa sekali. Ya, pemirsa Batam TV, demikian tadi catatan redaksi kali ini dengan tema Tenaga Kesehatan Bangga Melayani Bangsa dengan tetap berinovasi, dengan narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa, yang menjadi harapan besar bagi masyarakat di tempat kerja Pak Erion dan juga Pak Abrar masing-masing. Saya Putri Yamini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Bu Elfrida, terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Abrar, terima kasih. Pak Erion, terima kasih. Ya, sangat luar biasa. Batam TV, inspirasi Kepri.